Alhamdulillah wahdah wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah amma ba'd. Alhamdulillah rabbil alamin. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita masih diberikan banyak nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang paling utama adalah nikmat iman, kemudian nikmat kesehatan, dua nikmat yang sangat agung bagi kita, sehingga kita bisa menghadiri salah satu majelis yang mulia, yaitu majelis ilmu. Salawat dan salam semoga senantiasa limpahkan kepada uswah hasanah kita, teladan kita Nabi Muhammad SAW, para keluarga, sahabat, tabi'in, dan orang-orang yang senantiasa mengikuti ajaran beliau. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan materi kita pada malam hari ini, hadis arba'in yang ke-11 yang berjudul Al-Akhdhu bil Yaqini wal Bu'du 'anil Syubhat. Al-Akhdhu bil Yaqini wal Bu'du 'anil Syubhat, yaitu mengambil yang diyakini dan menjauhi yang syubhat. An Abi Muhammadin, dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali, Al-Hasan ibni Ali ibni Abi Thalib, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa raihanatihi, dan kesayangan beliau, radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai Al-Hasan dan Ali bin Abi Thalib. Qala, Al-Hasan berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, aku telah hafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda beliau yang berbunyi, da' ma yaribuka ila ma la yaribuka. Da' ma yaribuka, tinggalkanlah apa saja yang meragukanmu, ila ma la yaribuka, kepada apa-apa yang tidak meragukanmu. Rawahu Tirmidzi wan Nasa'i, hadis riwayat Tirmidzi dan Nasa'i. Hadis yang ke-11 ini diriwayatkan dari Hasan, Sayyidina Hasan, yang merupakan cucu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sibti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini memakai sibti, bukan hafid. Jadi sibtun dan hafidun itu dalam bahasa Arab itu sama, artinya cucu. Sibtun itu cucu, hafidun juga cucu. Nah, bedanya apa? Kalau sibtun itu adalah cucu dari anak perempuan, cucu dari anak perempuan. Karena Al-Hasan ini adalah cucu, ya. Al-Hasan ini putra siapa? Putra dari Sayyidah Fatimah, putri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka di sini pakai sibti Rasulillah, cucu Rasulullah, cucu Rasulullah, yang mana Al-Hasan ini adalah putranya Fatimah. Jadi sibtun dalam bahasa Arab itu ibnul binti, ya, ibnul binti. Maksudnya adalah anak laki-lakinya anak perempuan. Fatimah itu anak perempuannya Rasulullah, dan Hasan itu anak laki-lakinya Fatimah. Adapun hafid, hafidun itu adalah cucu dari anak laki-laki, cucu dari anak laki-laki. Misalnya saya punya anak laki-laki, kemudian anak laki-laki saya tadi punya anak, maka itu istilahnya adalah hafidun. Jadi sama-sama cucunya tapi beda, ya. Sibtun dan hafidun itu sama-sama memiliki makna cucu, tapi detailnya itu beda. Nah, ini uniknya bahasa Arab. Ya, ini uniknya bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia sama-sama memiliki arti cucu,
Tapi bedanya tadi kalau sibtun itu cucu dari anak perempuan, kalau hafidun cucu dari anak laki-laki. Jadi Al-Hasan ini pernah mendengar atau menghafal dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sabda beliau berbunyi, "Da' ma yaribuka ila ma la yaribuk." Tinggalkanlah apa saja yang meragukanmu kepada apa saja yang tidak meragukanmu. Nah, ini hadis yang cukup penting, ya, termasuk min jawami'il kalim, ya, yang merupakan salah satu keistimewaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi salah satu kekhasan dari Rasulullah itu memiliki jawami'ul kalim. Jadi kata-kata yang beliau sampaikan itu singkat tapi berisi, singkat tapi padat. Termasuk hadis ini. Ibnu Hajar Al-Haytami menyampaikan bahwa hadis ini merupakan kaidah yang sangat penting dalam agama Islam, ya, dan merupakan pokok dalam sikap warok, ya, atau dasar dalam sikap warok yang merupakan poros bagi orang-orang yang bertakwa. Warok itu apa? Warok atau disebut wiroi, ya. Warok atau wiroi itu adalah istinabus syubhat khaufan minal wuqu'i fil muharramat, yaitu menjauhi barang yang syubhat karena khawatir terjerumus dalam perkara haram. Jadi meninggalkan perkara syubhat, ya, karena khawatir terjerumus dalam perkara haram. Syubhat pada hadis yang ke-6 kemarin sudah kita bahas bahwa syubhat itu adalah perkara yang belum jelas halal atau haram. Nah, ini warok atau wiroi, yaitu menjauhi perkara-perkara syubhat karena khawatir terjerumus dalam perkara haram. Nah, kemudian hadis ini juga penyelamat dari keraguan, ya, penyelamat dari keraguan. Nah, ini urgensi hadis ini. Kemudian di antara kandungan hadis ini yang pertama adalah tarkus syubhat, meninggalkan perkara syubhat. Meninggalkan perkara syubhat, ya, ini termasuk bagian dari sikap warok. Sikap warok. Dan ketika seseorang itu bisa meninggalkan perkara syubhat, maka itu bisa mengantarkan orang tersebut pada sikap warok, yang merupakan poros bagi orang-orang yang bertakwa, menjauhi hal-hal yang syubhat. Itu sebenarnya bukan haram, ya, syubhat, ya, jadi belum jelas halal dan haramnya. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi kalau kita bisa meninggalkan perkara-perkara yang syubhat, maka kita akan menjadi orang yang wiroi, orang yang warok, yang berhati-hati terhadap perkara-perkara yang syubhat, apalagi yang haram. Nah, kemudian para ulama, ya, para ulama salafus sholih, para ulama kita terdahulu itu banyak menyampaikan tentang warok ini, tentang warok, kehati-hatian terhadap perkara-perkara yang belum jelas halal dan haramnya. Di antaranya adalah Ibrahim bin Adham, ya, itu beliau itu dulu tidak berkenan untuk minum air Zam-Zam, dan tidak mau minum air Zam-Zam. Ketika ditanya, ala tasrobu min ma'i Zam-Zam, wahai Syekh, kenapa engkau tidak mau minum air Zam-Zam? Beliau menjawab, laukana li dalwun syarabtu. Seandainya aku punya timba, dalwun atau timba, maka aku akan minum. Nah, ini isyarat bahwa timba yang dipakai untuk mengambil air Zam-Zam saat itu berasal dari penguasa. Yang mana ini membuat Ibrahim bin Adham itu merasa ragu, apakah uang yang dipakai untuk beli timba itu uang yang halal atau haram? Ya, jadi saya seperti itu. Jadi sikap wiroinya saya seperti itu.
kehati-hatiannya. Ya, sampai beliau tidak mau minum air Zam-Zam. Karena khawatir, jangan-jangan ya, dikhawatirkan timba yang dipakai untuk mengambil air Zam-Zam itu berasal dari barang haram, karena berasal dari penguasa. Ini diantara sikap kehati-hatian para ulama kita terdahulu. Kemudian Imam Abu Hanifah, ya, ini juga beliau orang yang wiroi, orang yang sangat hati-hati terhadap masalah-masalah syubhat. Jadi beliau itu pernah, ya, Abu Hanifah itu pernah tidak mengkonsumsi daging kambing dalam waktu beberapa tahun. Bukan karena takut kolesterol, enggak. Atau bukan karena nggak punya duit untuk beli, enggak, ya. Tapi beliau melakukan itu dalam rangka kehati-hatian. Kenapa? Karena pada saat itu ada kambing dari Baitul Mal di Kufah itu hilang. Jadi ada kambing, ya, yang kambing itu adalah milik Baitul Mal yang merupakan hak orang-orang yang tidak mampu atau mustahik zakat, ya. Itu hilang kambingnya. Sehingga Abu Hanifah ini khawatir, ya. Khawatir jangan-jangan nanti kalau beliau itu makan daging kambing itu adalah kambing hasil curian dari Baitul Mal tadi. Sehingga beliau kurang lebih 7 tahun itu tidak berkenan mengkonsumsi daging kambing. Janjinya padahal itu juga tidak apa-apa kalau dimakan, karena kan tidak tahu, ya, kan nggak tahu apakah itu dari kambing yang hilang tadi atau tidak. Tapi ini karena kehati-hatian Abu Hanifah, karena beliau sangat hati-hati sekali, ya, terhadap masalah syubhat. Sampai beliau tidak mau makan daging kambing selama 7 tahun. Ini Abu Hanifah. Nah, kemudian Abu Bakar juga. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar ini sosok yang luar biasa. Sampai-sampai Umar itu pernah menyampaikan, ya, mengenai beliau ini, lau zina imanu Abi Bakrin bi imani ahli al-ardi la jihad kaffatu Abi Bakrin. Jadi seandainya keimanan Abu Bakar ini ditimbang, ya, dengan keimanan seluruh penduduk bumi, maka niscaya lebih berat imannya Abu Bakar. Jadi seandainya iman Abu Bakar itu ditimbang dengan imannya penduduk bumi selain para nabi dan rasul, ya, maka niscaya lebih berat imannya Abu Bakar. Ini kan luar biasa, sosok yang luar biasa. Abu Bakar ini termasuk orang yang wiroi juga. Nah, suatu ketika, ya, dikisahkan beliau itu diberi makanan oleh seseorang, ya, Kemudian setelah dimakan, orang yang memberi makanan tadi tanya pada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, tahukah Anda dari mana makanan yang aku dapatkan? Emang kamu dapat dari mana? Dijawab oleh yang memberi tadi, makanan ini aku dapatkan dulu pada masa jahiliyah, ya, dari hasil perdukunan. Jadi orang tadi pernah berdukun. Janjinya orang ngerti, tapi sok ngerti, ya. Dukun palsu lah, kira-kira seperti itu, ya. Jadi makanan tadi itu hasil dari perdukunan orang tersebut. Nah, setelah mengetahui ini, Abu Bakar memasukkan 3 jarinya ke dalam mulut untuk mengeluarkan makanan tersebut. Bahkan kemudian saya mengatakan, seandainya untuk mengeluarkan makanan ini aku harus kehilangan nyawaku, niscaya akan aku. Ini bentuk wiroi, bentuk sikap warak dari Abu Bakar As-Siddiq. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya, ini warak, ya, yaitu meninggalkan perkara-perkara syubhat, ya, karena takut, ya, karena khawatir, ya, nanti bisa terjerumus dalam perkara yang haram. Kemudian dalam hadis tadi juga dijelaskan ketika ada benturan antara keraguan-keraguan dengan keyakinan. Jadi ada benturan antara keraguan-keraguan dan keyakinan, maka hendaknya kita mengambil yang kita yakini.
Contohnya gini misalnya. Nah, ini juga kemudian dari sini muncullah sebuah kaidah fikih al-yaqinu la yazulu bisyakki. Bahwa keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi sebuah kaidah fikih keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Kaidah ini muncul dari sabda Rasulullah SAW dalam Sahih Muslim, "Idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an." Apabila seorang dari kalian itu merasakan sesuatu dalam perutnya, fa ashkala alaihi, kemudian dia kesulitan untuk memastikan atau dia ragu-ragu untuk memastikan, akharaja syai'un amla, apakah telah keluar angin atau kentut atau tidak. Maka dalam kondisi seperti ini, fala yakhrujanna minal masjidi, maka hendaklah dia itu tidak keluar dari masjid. Artinya jangan membatalkan sholatnya hatta yasma'a syautan, sehingga dia mendengar suara, au yajidarihan, atau mencium aroma. Nah, jadi kalau kita itu ketika sholat itu merasakan ada sesuatu dalam perut kita, kemudian kita itu sulit untuk memastikan apakah ada yang keluar, apakah ada angin yang keluar atau tidak, maka hendaklah kita tidak membatalkan sholat kita, sehingga kita itu mendengar ada suara kentut maksudnya, atau kita mencium aroma, karena bisa jadi itu berasal dari setan. Maka ada kaidah tadi al-yaqinu la yazulu bisyak, bahwa keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. Jadi misalnya kita wudu kita punya wudu kita masih punya wudu kita yakin bahwa kita sudah wudu tadi, kemudian kita ragu apakah saya sudah batal atau belum, apakah saya sudah tadi keluar angin atau enggak ya. Dalam kondisi seperti ini maka kita dianggap masih punya wudu atau belum batal. Tapi sebaliknya, kalau kita awalnya itu memang sudah batal, kemudian kita ragu, saya tadi sudah wudu apa belum ya, maka dalam kondisi seperti ini kita dianggap sebagai orang yang belum wudu. Berarti kita wudu dulu. Sama juga ketika dalam sholat, misalnya sholat maghrib, kita ragu apakah saya tadi sudah 2 rakaat atau baru 1 rakaat. Apakah saya tadi sudah sholat 2 rakaat atau baru 1 rakaat. Maka dalam kondisi seperti ini kita hendaknya berpatokan pada angka yang lebih kecil, yaitu 1. Ragu-ragu 3 atau 4, apakah saya tadi sudah 4 rakaat atau baru 3 rakaat, maka kita pilih yang lebih sedikit, yaitu 3 rakaat. Nah, ini kalau dalam sholat seperti itu. Jadi ragu 2 atau 3, pilih 2. 3 atau 4, pilih 3. Jangan pilih 4, pilih 3, berarti nanti nambah 1. Ini kalau dalam sholat seperti itu. Tapi kalau dalam masalah jajan, jangan seperti itu ya. Jajan di warung, makan bakwan, telap-telap ya, sampai habis banyak, saking laparnya lupa habis 8 atau 7 tadi ya. Saya pernah dengar kajian di Masjid Buajilis, disuruh untuk memilih yang lebih sedikit, 7 saja. Nah ini tidak boleh. Nah ini jangan dipraktekkan dalam masalah jajan. Kalau masalah jajan, pilih yang lebih banyak. Karena resikonya nanti kalau pilih yang lebih sedikit, nanti kalau sebenarnya yang banyak kita berarti punya utang. Jadi kalau masalah jajan kita pilih yang sedikit, tapi kalau masalah rakaat sholat kita pilih yang sedikit. Kalau jajan pilih yang lebih banyak jumlahnya. Ini lebih aman. Jadi itu al-yaqinu la yazul bisyak. Jadi keyakinan itu tidak bisa dihilangkan dengan keraguan.
yang sering itu adalah kita merasakan sesuatu dalam perut kita, sesuatu, kemudian kita ragu, tadi sudah keluar angin apa belum ya? Tadi rumus saya, jangan kita batalkan sholat kita sampai kita mendengar ada suara atau mencium ini rumusnya seperti itu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam hadis tadi ya, juga ada kandungan yang menyebutkan ya bahwasanya hendaknya kita itu berpegang pada hal-hal yang kita yakini. Jangan sampai kita berpegang pada hal yang itu bisa jadi berasal dari setan. Karena kadang setan itu memberikan bisikan-bisikan kepada kita. Kadang wudu juga seperti itu ya, wudu. Setelah membasuh muka itu ya, kemudian kita ragu. Tadi wis urung yo, baleni meneh. Wis rampung, baleni meneh. Ini berasal dari setan, was-was. Nah, ini kalau kita turuti bisa jadi sebuah penyakit yang itu sulit untuk disembuhkan. Udah kita yakin aja bahwa saya sudah membasuh muka. Jadi seperti itu. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nah ini beberapa kandungan dalam hadis tadi. Yang intinya adalah hendaknya kita berpegang pada yang kita yakini, jangan dan menjauhi hal-hal yang masih meragukan. Dan apabila ada benturan antara keyakinan dan keraguan, maka hendaknya kita ambil yang kita yakini tadi ya. Jadi ada beberapa hal tadi ya. Misalnya kita hadas ya, ketika kita punya wudu kemudian kita ragu apakah saya tadi sudah keluar angin atau belum ya, maka kita berpegang pada aslinya bahwa kita sudah punya wudu. Kalau sebaliknya dalam kondisi batal ya, benar ragu apakah tadi saya sudah wudu apa belum, maka kita berpatokan pada aslinya, yaitu kita belum wudu, maka kita wudu. Jadi ini terkait dengan kaidah al-yaqinu la yazulu bisak. Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itu terkait dengan kandungan hadis yang ke-11 dari kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah ini berkaitan dengan mengambil yang diyakini dan menjauhi hal-hal yang syubhat. Ada kurang lebih dan maaf. Aku qouli hadza wa astaghfiru lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.